Istri Raja Cempah yang bernama Dewi Anarawati atau sering disebut Dwarawati, adiknya Candrawulan, itu adalah menjadi istri Raja Majapahit, yaitu Prabu Kertabumi atau dikenal dengan sebutan Prabu Brawijaya. Pada waktu itu, Majapahit adalah satu kerajaan yang terbesar di Jawa. Keadaannya sudah semrawut, baik dari luar maupun dari dalam. Lebih-lebih sejak sepeninggalnya Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, kerajaan menjadi pecah belah, perang saudara tiada henti-hentinya, dan rakyat kecil banyak menjadi korban akibat perang tersebut. Sementara kerajaan-kerajaan lain yang sudah ditaklukkan Mahapati Gajah Mada sudah banyak yang memisahkan diri, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Kesetiaan para pembesar dan para adipati sudah tiada lagi, sehingga pajak dan upeti kerajaan banyak yang tidak sampai ke tangan raja, melainkan tertahan dan tertumpuk di kediaman para pembesar kerajaan dan para adipati. Dengan demikian, maka tumbuh dengan suburlah kejahatan di mana-mana. Banyak pencuri dan perampok. Bahkan banyak pula dari satuan-satuan prajurit yang melepaskan diri dan beralih menjadi perampok, merampas harta penduduk dan memperkosa para wanita. Sedangkan di kalangan kaum bangsawan dan para pangeran sendiri juga terkena penyakit moral. Mereka hanyut dalam perjudian dan bermabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sangat prihatin karena menyadari bahwa hal itu jika kejadiannya tidak dibendung, akhirnya akan membuat kehancuran Majapahit. Ratu Anarawati yang mengerti akan masalahnya tentu saja ikut merasakan kesedihan hati suaminya yang setiap hari selalu bermenung-menung memikirkan bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi. Maka itu ia mencoba mengajukan pendapat kepada suaminya, yaitu Prabu Brawijaya. Barangkali ada berkenan di hatinya untuk menerima dan mendatangkan Ali Rahmatullah, keponakannya yang di Cempah itu. Setelah menghaturkan sembah dan mengajukan pendapatnya, ternyata Prabu Kertabumi sangat setuju sekali pada apa yang diajukan istrinya tercinta itu. Semua tutur kata Anarawati diperhatikan dengan seksama. Dalam pikiran sang Prabu Kertabumi membenarkan apa yang dikatakan istrinya, bahwa manusia kalau sudah bermental judi, maka kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan korupsi akan merajalela. Dan bermabuk-mabukan bisa membuat manusia lupa diri, bahkan lupa segala-galanya, sehingga akan membongkar yang sifatnya rahasia, mulai dari pribadi sampai kepada rahasia negara. Kemudian Prabu Kertabumi minta pendapat kepada istrinya bagaimana jalan keluarnya untuk memberantas semua itu. Maka Ratu Anawarti menghaturkan sembah. Ampunkan hamba Prabu, barangkali Tuan ada berkenan. Hamba mempunyai seorang berkemonakan, yaitu putra dari kakak hamba Dewi Candrawati, yang namanya Ali Rahmatullah. Dia memang ahli dalam memperbaiki moral yang rusak seperti ini. Setelah ada kesepakatan, maka dikirimlah utusan ke negeri Cempah untuk meminta persetujuan Raja Cempah agar berkenan mengirim cucunya ke Majapahit. Kedatangan utusan dari Majapahit itu mendapat sambutan yang baik dan Raja Cempah pun tidak keberatan meluluskan permintaan mereka itu. Sayyid Ali Rahmatullah berangkat ke Jawa ditemani oleh ayahnya dan kakaknya. Mereka bertiga lebih dahulu mendarat di Tuban. Tetapi sayang sekali, sampai di Tuban ayahnya yaitu Sayyid Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit sampai wafat dan dimakamkan di desa Gresik Harja, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemudian kakaknya Sayyid Ali Rahmatullah yaitu Sayyid Ali Murtala meneruskan perjalanannya berdakwah keliling daerah Nusantara, Madura, sampai ke Bima. Di Bima beliau mendapat sebutan Pendeta Bima
akhirnya berdakwah di Gresik mendapat sebutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Adapun Sayyid Ali rahmatullah juga meneruskan perjalanan yang dituju yaitu ke kerajaan Majapahit dan menghadap Prabu Kertabumi sesuai dengan permintaan Ratu Dewi Anarawati. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Sayyid rahmatullah yang tinggal beberapa hari di Majapahit itu dikawinkan dengan Dewi Chandrawati putri Majapahit. Maka itulah beliau banyak dipanggil orang Raden Rahmat karena beliau menantunya Raden Majapahit. Prabu Kertabumi senang dan suka sekali mempunyai menantu Raden Rahmat. Karena tutur bahasa dan sifatnya yang lemah lembut, maka sang Prabu Kertabumi memberikan hadiah sebidang tanah beserta bangunan di Ampel Delta, Surabaya. Setelah beliau bertempat di Ampel Delta, taraf pertama dalam pembangunan jalan mendirikan masjid, yang selanjutnya mendirikan pesantren. Semua yang dilakukan adalah sesuai dengan tugas beliau, yaitu sebagai guru yang mengajarkan budi pekerti kepada para adipati dan para pembesar keraton. Sedang anak-anak para pejabat dan bangsawan diperintahkan tinggal di pesantren Ampel Delta untuk menekuni belajar budi pekerti kepada Raden Rahmat. Selain itu, diperkenankan bagi masyarakat mana saja yang ingin belajar. Selanjutnya, karena beliau menetap di desa Ampel Delta dan menjadi penguasa di daerah tersebut, maka beliau dikenal sebagai Sunan Ampel, yang artinya sesehunan dan panutan masyarakat. Semakin lama bertambah banyak orang yang berguru kepada beliau, bukan hanya dari kalangan bangsawan Majapahit saja, bahkan dari masyarakat pun juga tidak kalah banyaknya. Adapun hasil didikan beliau yang terkenal adalah falsafah Mong Limo, yang artinya Mo adalah orang gelem atau tidak mau, dan Limo artinya perkara lima. Jadi maksudnya dari kata-kata Mo lima ialah tidak mau melakukan perkara lima yang terlarang, yaitu 1. Moh main atau tidak mau main judi. 2. Emoh ngumbi atau tidak mau minum minuman yang memabukkan. 3. Emoh madat atau tidak mau minum ataupun menghisap candu atau ganja. Yang keempat, emoh maling atau tidak mencuri atau korupsi. Yang kelima, emoh madon atau tidak mau main perempuan yang bukan istrinya atau berzina. Walaupun demikian, sang Prabu tetap memberi kebebasan kepada menantunya atau Raden Rahmat untuk menyiarkan agama Islam kepada siapa saja, tetapi dengan syarat bagi mereka yang tidak berkenan jangan dipaksa. Raden Rahmat mengatakan kepada raja bahwa beliau tidak mengislamkan manusia, tetapi hanya sekedar menyampaikan Islam kepada manusia. Maka apa yang dipersyaratkan raja benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan Islam, yaitu manusia bebas memilih agama yang cocok untuk manusia itu sendiri. Karena itu Al-Quran menyebutkan tidak ada paksaan di dalam memilih agama. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, sebagai multi atau pemimpin Islam setanah Jawa, yakni menjadi sesepuh Wali Sanga, digantikan kepada Sunan Ampel atau Raden Ahmad. Dan keberhasilan Sunan Ampel dengan adanya beberapa santri dan putranya yang akhirnya menjadi anggota Wali Songo, seperti Sunan Giri dan Sunan Kalijaga, serta putranya sendiri yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Adapun jasa Sunan Ampel yang besar ialah adanya kerajaan Demak Bintoro. Tiada lain adalah beliau yang pertama yang mempunyai gagasan kerajaan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Jawa yang dipimpin seorang raja, yaitu Raden Patah, sebagai murid dan menantu Sunan Ampel sendiri. Juga Raden Patah itu putra Prabu Brawijaya dengan istri dari Cina, namanya Dewi Kian, yang kemudian diberikan kepada Adipati Arya Damar Palembang. Setelah Prabu Brawijaya mendapat istri lagi dari Cempa, yaitu Dewi Aranawati bibi Sunan Ampel.
Maka itulah ketika beberapa wali mengusulkan agar kerajaan Bintara menyerbu Majapahit, Sunan Ampel menyatakan tidak kesetujuannya. Karena menurut Sunan Ampel, hal itu akan membuat cemar nama Islam di Jawa khususnya. Dan lagi, apa kata orang nanti? Tidakkah Raden Patah akan menjadi seorang anak yang durhaka bila sampai terjadi menyerang dan merebut tahta orang tuanya sendiri? Dibangunannya Masjid Agung Demak yang berdiri pada tahun 1977 Masehi, itu pun Sunan Ampel juga ikut serta berperan dalam perancangan proyek pembangunannya. Hal ini terbukti sampai sekarang. Bisa kita saksikan pada salah satu di antara 4 tiang utama masjid itu diberi nama sesuai dengan pendirinya, ialah Sunan Ampel. Raden Rahmat yang tinggal di Ampel Delta itu semakin lama semakin bertambah harum namanya di kalangan masyarakat maupun bangsawan pembesar-pembesar kerajaan dengan sebutan Sunan Ampel. Pada suatu hari, Raden Rahmat akan mengambil air wudhu. Tiba-tiba di sungai itu nampak oleh beliau sebuah delima terapung-apung di permukaan air. Tanpa berpikir, diambillah delima itu. Rupanya syaitan telah melupakannya. Sehabis mendirikan sholat, delima itu dimakannya. Tetapi setelah tinggal separuh, barulah beliau teringat dan menyesal karena telah terlanjur memakan delima yang belum mendapat izin dari pemiliknya. Karena itu beliau menyusuri tepian sungai mencari siapa orang yang punya untuk diminta kerelaan hatinya. Di suatu tempat di tepian sungai itu, beliau bertemu dengan Ki Ageng Supa atau Sunan Bungkul yang baru saja datang dari hulu sungai. Setelah keduanya bercakap-cakap, ternyata buah delima itu milik Ki Ageng Supa yang sedang dicari-carinya. Maka Raden Rahmat pun minta maaf dan agar Ki Supa mau menghalalkan delima yang telah terlanjur dimakannya itu. Tetapi Ki Supa tidak mau memaafkan dan menghalalkan. Dikatakan bahwa karena buah delima itu adalah milik putrinya, yang sekarang sedang menangisi hilangnya delima tersebut. Raden Rahmat merasa sedih sekali, karena beliau selalu teringat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, tidak akan masuk surga darah dan daging seseorang yang terjadi dari makanan haram. Sesaat kemudian, Raden Rahmat mengatakan akan kesanggupannya mencarikan delima yang lebih besar dan bagus daripada itu sebagai gantinya. Walaupun demikian, Ki Supa pun tetap tidak akan memaafkan, karena delima yang dimakan Raden Rahmat itu adalah buah delima kesayangan putrinya. Kemudian, bagaimana maksud Ki Ageng? Tanya Raden Rahmat penuh keheranan. Dalam hati Raden Rahmat berkata, kenapa tiba-tiba saja Ki Ageng Supa bersikap demikian kepadaku? Hanya soal sebuah delima. Ia tidak mau memaafkan, padahal Ki Supa adalah termasuk muridnya. Akhirnya Ki Ageng Supa atau Sunan Bungkul mengatakan mau memaafkan dengan syarat Raden Rahmat asal saja bersedia menjadi suami anaknya yang kehilangan delima itu. Namanya Siti Karimah, seorang anak gadis yang tuli, bisu, dan lumpuh. Setelah mendengar ucapan Ki Ageng Supa, Raden Rahmat terkejut. Kenapa sampai menjadi sedemikian permasalahannya? Hanya soal delima satu saja harus menikah dengan seorang gadis yang semacam itu. Pikir punya pikir. Raden Rahmat yang selalu ingat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kami sebutkan tadi, maka akhirnya beliau pun menyerah kepada Ki Ageng Supa. Ki Ageng Supa hatinya merasa lega. Maka diajaklah Raden Rahmat ke rumahnya dan diperlihatkan kepada Siti Karimah, calon istrinya. Mula-mula Raden Rahmat yang menyangka bahwa Ki Ageng Supa main-main karena anak gadisnya yang diperlihatkan kepada beliau ternyata tidak seperti yang diceritakan tadi. Kemudian Raden Rahmat menanyakan maksud Ki Ageng Supa yang sebenarnya. Ki Ageng Supa tersenyum dan menjelaskan yang dimaksud bahwa anaknya tuli, bisu, dan lumpuh ialah anaknya yang tidak pernah mendengarkan dan melihat serta tidak pula melangkahkan kakinya kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Mendengar keterangan Ki Ageng Supa, Raden Rahmat tersenyum, dan setelah beberapa hari kemudian,
maka dilangsungkanlah perkawinan antara Sunan Ampel dengan Siti Karimah, putri Sunan Bungkul. Sunan Ampel kini telah mempunyai 2 orang istri, dengan istri pertamanya yaitu Dewi Chandrawati, putri Majapahit. Beliau telah mempunyai beberapa putra dan putri. Yang pertama, Raden Makdum Ibrahim, yang nantinya akan menjadi Sunan Bonang. Yang kedua, Raden Qasim, yang nantinya akan menjadi Sunan Derajat Sedayu. Yang ketiga, Raden Ahmad, yang nantinya akan menjadi Sunan Lamongan. Yang keempat, Siti Mutmainah, yang nantinya akan menjadi istri Sunan Gunung Jati. Yang kelima, Siti Syariah, yang nantinya akan menjadi istri Sunan Kudus. Yang keenam, Siti Hafsyah, yang nantinya akan menjadi istri Sunan Kalijaga. Adapun dengan istri kedua yaitu Nyai Karimah mendapat 2 putri. Yang pertama, Dewi Murtasiyah, yang nantinya akan menjadi istri Sunan Giri. Yang kedua, Dewi Murtasimah, yang nantinya akan menjadi istri Raden Patah Raja Demak. Demikianlah kisah perjuangan Sunan Ampel dan keturunannya. Akhirnya beliau wafat pada tahun 1478 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Sunan Ampel. Demikianlah cerita singkat tentang Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sampai jumpa di part Wali Songo selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga share ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.